Halo semua, ketemu lagi dengan Ibu Kris. Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dengan materi yang baru, yaitu bab 3 fungsi kuadrat. Pada video kali ini, Ibu akan membahas bagian pertama dari materi fungsi kuadrat, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Pertama, Ibu akan sampaikan lebih dahulu tujuan dari menonton video ini ya. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa yang pertama menyebutkan pengertian fungsi kuadrat, yang kedua menuliskan bentuk umum fungsi kuadrat, yang ketiga menuliskan bentuk lain dari fungsi kuadrat, dan yang keempat, menyelesaikan soal-soal terkait dengan bentuk umum fungsi kuadrat. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang relasinya merupakan relasi kuadrat. Perhatikan diagram panah berikut. Ada dua buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan A. Himpunan A ini adalah daerah asal ya, atau disebut domain. Dan ada juga himpunan yang kedua, himpunan B, sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, Ibu misalkan anggota himpunan A adalah 2, 3, dan 4. Dan anggota himpunan B misalnya 4, 9, dan 16. Relasi yang memasangkan kedua himpunan tersebut adalah relasi kuadrat, sehingga kita akan petakan atau pasangkan 2 ke 4, kemudian berarti 3 ke 9, dan 4 ke 16. Nah, kenapa seperti itu? Iya, karena di sini relasi yang menghubungkan kedua himpunan ini adalah kuadrat, sehingga 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, dan 4 kuadrat adalah 16. Nah, hubungan inilah yang disebut relasi kuadrat. Fungsinya ya fungsi kuadrat. Jadi konsep sederhananya seperti itu ya. Nah, secara aljabar, bentuk umum fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c adalah bilangan real ya. Dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, perhatikan x di sini adalah daerah asal atau domain. Sedangkan fx-nya ini ya, keseluruhan ini adalah bayangan atau hasil dari x. Kemudian a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Bentuk ini sebenarnya sudah familiar buat kalian ya, karena ax kuadrat ditambah bx ditambah c ini juga ada di materi yang lalu, yaitu materi persamaan kuadrat. Bedanya, kalau di persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu kan sama dengan 0 ya. Kalau di fungsi kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan fx-nya. Nah, karena merupakan suatu fungsi, maka fungsi kuadrat juga bisa digambarkan pada bidang kartesius ya. Ini akan kalian pelajari pada video berikutnya tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Itu sebabnya fx ini bisa juga dinyatakan dengan y. Ingat ya, bahwa pada koordinat kartesius ada 2 sumbu, yaitu sumbu x yang mendatar atau horizontal dan sumbu y yang tegak atau vertikal. Nanti pada sumbu x, nilai-nilai x yang dimasukkan, dan pada sumbu y yang dimasukkan adalah nilai y atau fx-nya.
Jadi seperti itu ya mengenai pengertian fungsi kuadrat dan bagaimana menuliskan fungsi kuadrat secara umum. Oke, kita lihat lagi materi berikutnya. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Wah, ini artinya b dan c boleh 0 ya, kecuali a. Nah, jika demikian, maka akan terdapat beberapa bentuk lain dari fungsi kuadrat. Yang pertama, jika b dan c-nya sama dengan 0. Jadi di sini b-nya 0, 0 kali x 0 ya. C-nya juga 0, berarti kan sisanya adalah fx sama dengan ax kuadrat. Contoh, fx sama dengan 5x kuadrat. Atau bisa juga dituliskan y sama dengan 5x kuadrat. Contoh yang lain, ya misalnya di sini fungsinya fungsi g, jadi gx sama dengan 3x kuadrat. Nah, bentuk ini juga termasuk fungsi kuadrat. Yang kedua, jika c-nya yang 0, maka bentuk fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Contoh, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x, atau y sama dengan x kuadrat dikurang 3x. Nah, ini pun adalah bentuk lain dari fungsi kuadrat ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Kalau tadi yang pertama b dan c-nya 0, kemudian yang kedua c-nya yang 0, sekarang kita lihat kalau b-nya sama dengan 0. Maka bentuk fungsi kuadratnya menjadi seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah c. Contoh, fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 10. Atau y sama dengan 4x kuadrat dikurang 10. Penulisannya saja ya, fx diganti dengan y. Nah, ini pun adalah bentuk fungsi kuadrat. Oke, inilah bentuk lain dari fungsi kuadrat. Intinya adalah a tidak boleh sama dengan 0. Ya, slide berikutnya Ibu akan memberikan contoh-contoh soal yang terkait dengan bentuk umum fungsi kuadrat. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Untuk fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 15, tentukan a. Nilai fx jika x sama dengan min 4. B. Bayangan dari 2 oleh fungsi f. Kita jawab A. Ya, di sini fungsinya adalah fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 15. Perintahnya adalah tentukan nilai fx jika x-nya sama dengan min 4. Jadi di sini kita akan ganti atau substitusi x dengan angka min 4. Jadi kita ganti setiap x dengan min 4. Maka jadinya f min 4 sama dengan 3 dalam kurung, di sini x kuadrat ya, x-nya adalah min 4 berarti min 4 kuadrat, ditambah 4x, x-nya kita ganti dengan min 4 berarti 4 dikali min 4 dikurang 15. Oke, tinggal kita hitung hasilnya. F min 4 sama dengan, pertama min 4 kuadrat adalah 16. Jadi di sini 3 kali 16 ya. Ditambah, nah kita hitung lagi. 4 dikali min 4. Ingat, positif kali negatif itu negatif. 4 kali 4 adalah 16. Dikurang 15. Kita sederhanakan lagi. 3 dikali 16 itu 48. Positif kali negatif negatif, 16 dikurang 15. Hasil akhirnya 48 dikurang 16 dikurang 15 adalah 17. Jadi nilai fx jika x-nya min 4 adalah 17. Oke, itu pertanyaan A sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan
Yang kedua, tentukan bayangan dari 2 oleh F. Nah, bayangan dari 2 oleh F, kalimat ini dapat dituliskan dengan F2. Sehingga untuk mencari bayangan dari 2 oleh F, maka sama seperti cara penyelesaian untuk pertanyaan A, kita substitusi atau kita ganti setiap X dengan angka 2. Ya, fungsi kuadrat kita adalah fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 15. Sekarang kita mau hitung nilai F2-nya. F2 berarti X-nya kita substitusi atau ganti dengan 2 ya. Jadi 3 kali 2 kuadrat ditambah 4 kali X-nya diganti 2 juga, 4 kali 2 dikurang 15. Tinggal kita hitung, sederhanakan. 2 kuadrat itu 4 ya. Jadi 3 kali 4 ditambah 4 kali 2 itu 8 dikurang 15. 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Jadi F2 sama dengan 12 ditambah 8 dikurang 15. F2 sama dengan 5. 5 ini didapat dari 12 ditambah 8 dikurang 15 ya. Ya, jadi bayangan dari 2 oleh fungsi F adalah 5. Oke, jadi untuk contoh nomor 1 sebenarnya maksud dan tujuan dari kedua pertanyaan ini sama saja ya, yaitu mencari nilai fx-nya. Nah, berikutnya kita lihat lagi contoh yang kedua. Perhatikan soalnya. Pada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 14, tentukan nilai x jika fx-nya sama dengan 0. Ya, ini pertanyaannya berbeda ya. Kalau contoh yang pertama tadi, nilai x-nya sudah diketahui, tinggal kita menghitung nilai fx-nya atau bayangan dari x. Untuk contoh yang kedua ini, kebalikannya. Jadi, nilai fx-nya sudah diketahui, yaitu 0. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai x-nya. Oke, kita lihat caranya. Jawab. Pertama kita tuliskan dulu fungsi kuadrat kita. Nah, pada soal sudah diketahui bahwa nilai fx adalah 0. Jadi kita akan mensubstitusi atau kita ganti nilai fx-nya ini dengan angka 0. Sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 14. Nah, bentuk ini sama artinya kalau ibu tuliskan seperti ini. X kuadrat ditambah 5x dikurang 14 sama dengan 0. Nah, ingat ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Sehingga untuk menentukan nilai x, maka kita selesaikan persamaan kuadrat ini. Masih ingat kan cara penyelesaian persamaan kuadrat? Sini ibu akan gunakan cara pemfaktoran saja ya. Ya, karena di sini koefisien x kuadratnya adalah 1, jadi kita akan mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 14. Tetapi jika kedua bilangan itu dijumlahkan hasilnya adalah 5. Ya, ada yang tahu bilangan apa itu? Ya, kedua bilangan itu adalah 7 dan negatif 2 ya. 7 dikali negatif 2, positif kali negatif negatif, 7 kali 2 14, jadi negatif 14. Sedangkan kalau 7 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 5. Jadi bilangan yang memenuhi adalah 7 dan negatif 2. Nah, sekarang kita ubah persamaan kuadrat ini menjadi perkalian dengan faktor-faktornya, yaitu x ditambah 7 kali x dikurang 2. Oke, sekarang kita selesaikan. X ditambah 7 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Kita hitung ya nilai x-nya. Maka x1 sama dengan min 7, dapat dari positif 7 pindah ruas ya, min 7. Dan x2-nya sama dengan 2, didapat dari min 2 pindah ruas, menjadi positif 2.
Ya, dengan demikian, untuk nilai fx sama dengan 0, maka terdapat dua nilai x yang memenuhi, yaitu x1 sama dengan min 7 dan x2 sama dengan 2. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk umum fungsi kuadrat. Pada video berikutnya, Ibu akan membahas bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan.